Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling kelabu bagi kami. Tidak ada hari yang paling kelabu bagi kami, kata Anas bin Malik, selain dari hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Teman-teman para pecinta ilmu dimanapun berada, rahimakumullah jami'in, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di majelis ilmu Masjid As-Surur Telaga Kahuripan Bogor. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk sama-sama saling tawasul haq, tawasul bisob. Masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk menghayati, merefleksi satu penggalan kehidupan Rasulullah SAW, khususnya di hari-hari terakhir beliau. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita, menumbuhkan kerinduan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada beliau, dan kemudian dibuktikan dengan komitmen kita, kesungguhan kita untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Teman-teman rahimakumullah, pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersama kaum muslimin, kurang lebih jumlahnya 120.000 sampai 140.000. Berbeda riwayat para ulama dalam menyebutkan, tapi tidak penting tentang jumlah. Poinnya adalah di tahun 10 Hijriah itu Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama kaum muslimin. Haji yang kemudian kita ketahui menjadi haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah. Karena pada tahun 11 Hijriah, pada bulan Rabiul Awal, kemudian Rasulullah wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji tersebut, Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah yang kemudian dikenal dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan Rasulullah, di sebuah tempat yang bernama Namirah, salah satu bagian di padang Arafah. Rasulullah menyampaikan khutbah yang cukup panjang. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, dan seterusnya. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita semua tentang haramnya darah sesama muslim, harta sesama muslim, kehormatan sesama muslim, seperti mulianya tanah Arafah, tanah Mekah Mukarramah. Hari itu adalah hari Arafah, negeri itu adalah negeri Mekah yang diberkahi. Kemudian haramnya riba dengan segala bentuknya. Kemudian wasiat Rasulullah tentang keharusan atau pentingnya perhatian kita untuk berbuat baik, bergaul dengan baik terhadap istri-istri kita. Kemudian tentang tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab, tapi yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah adalah takwa, ketakwaan. Selepas menyampaikan khutbatul wada, khutbah Arafah, tidak lama kemudian, tidak lama berselang waktu, turunlah ayat terakhir dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Bahwa hari itu telah sempurna agama Islam diturunkan oleh Allah. Telah sempurna nikmat yang Allah berikan bagi kaum muslim ketika itu. Dan telah Allah ridhoi Islam menjadi agama kalian, agama orang-orang beriman, orang-orang muslim. Ketika ayat itu turun, disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin yang berhaji bersama Rasulullah ketika itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lalu menepi dari rombongan kaum muslimin, dari jamaah kaum muslimin. Dia mencari tempat menyendiri dan tidak lama kemudian menangis, meneteskan air mata. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat kenapa Sayyidina Abu Bakar ini menangis. Dihampirilah kemudian sahabat karibnya itu, sahabat terbaik Rasulullah, yang Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak akan pernah mampu menyaingi derajat Sayyidina Abu Bakar di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keutamaannya. Lalu Sayyidina Umar kemudian berujar kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari kemenangan? Bukankah Allah telah memenangkan agama ini? Bukankah agama ini telah Allah sempurnakan? Dan Allah telah ridho agama ini menjadi agama kita semua. Abu Bakar kemudian menghela nafas untuk berbicara. Dan beliau menyampaikan, wahai Umar, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau saksamai, tidakkah engkau pahami, ketika agama ini telah sempurna, ketika hari ini Allah telah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lain, dan ketika Allah telah ridhoi Islam ini menjadi agama kita semua, bukankah itu artinya tugas Rasulullah sudah selesai? Dan kalau tugas Rasulullah sudah selesai, bukankah itu artinya tidak lama lagi Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Barulah Sayyidina Umar terhenyak, menangis tak mampu ditahannya. Sayyidina Umar kemudian baru menyadari bahwa kesempurnaan Islam itu artinya selesainya tugas kerasulan Nabi Muhammad. Selesainya tugas kerasulan artinya tidak lama lagi Rasulullah akan wafat. Siapa yang tidak bersedih, siapa yang tidak meniteskan air mata? Maka Sayyidina Umar kemudian seketika itu juga menangis, merasakan sudah dekat kebersamaan dengan manusia terbaik itu, dengan manusia yang sangat mulia itu. Dan betul, selepas bulan Zulhijjah itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, di tahun 11 Hijriah, Rasulullah mulai sakit, demam, tinggi sekali demamnya, sampai-sampai harus dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk bisa tetap sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah saja yang demikian mulianya di sisi Allah, ketika sakit demam masih berusaha. Tentu di luar konteks pandemi kita hari ini, masih berusaha untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, dipapah oleh Sayyidina Ali. Baru ketika Nabi merasa demamnya sudah semakin berat, tidak kuat lagi ke masjid, Nabi sampaikan kepada para sahabat bahwa beliau sholat di rumahnya, di rumah Bunda Aisyah, dan meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam. Rasulullah juga meminta izin kepada para istrinya untuk dirawat di rumah Bunda Aisyah yang dekat dengan Raudhah, dekat dengan samping sekali mihrab
Masjid Nabawi, sehingga Rasul bisa melihat para sahabatnya yang tercinta untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, sementara Rasul sholat di rumahnya di samping Masjid Nabawi, di rumah Bunda Aisyah itu, di kamar tepatnya, untuk bisa melihat para sahabatnya tetap sholat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Hingga hari itu ketika para sahabat sholat berjamaah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kemudian membuka jendela rumahnya, melihat para sahabat tersungkur sujud, ruku, beribadah kepada Allah. Tersenyum Rasulullah, tersenyum betapa bahagia beliau menyaksikan kaum muslimin sujud kepada Allah. Dan secara tidak sengaja sebagian sahabat melirik kepada Rasulullah yang tersenyum itu. Dan para sahabat berharap Rasulullah sembuh. Para sahabat berharap senyum Rasulullah pertanda Rasulullah sudah membaik dan akan segera sehat kembali. Tapi ternyata itu semacam senyum perpisahan dari Rasulullah, senyum terakhir Rasulullah kepada para sahabatnya. Karena selepas itu Rasulullah semakin berat sakitnya, demamnya semakin tinggi, pingsan sadar. Dan ketika hari itu tiba, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah itu, Bunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang memberikan dua pilihan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan bahwa ajal Rasulullah telah tiba. Namun Allah memberikan pilihan. Apakah Rasulullah ingin hidup sekian masa lagi bersama para sahabat, menikmati hasil perjuangan dakwah beliau? Dan ini manusiawi, kita bisa bayangkan ketika perjuangan sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai keberhasilan, ketika masyarakat sudah Islami, tunduk beriman semua kepada Allah, tentulah ini satu hal yang wajar manusiawi kalau kemudian ingin tinggal bersama orang-orang yang telah mendukungnya dalam berjuang, dalam berdakwah, para sahabat. Ataukah kemudian pilihan dari Jibril alaihissalam, Rasulullah segera pergi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberikan pilihan itu, disampaikan kabar itu oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah mengangkat jari telunjuknya seraya menengadah ke atas jari telunjuknya itu dan berucap ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kembali menuju kekasih tercinta, kembali menuju kekasih tercinta, kembali menuju kekasih tercinta, Allah Subhanahu wa taala. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah tidak memilih kita lagi. Rasulullah memilih kembali kepada Allah, Rabb yang telah mengutusnya, Rabb yang telah memberikan kedudukan yang mulia kepadanya. Maka Rasulullah ketika itu wafat dalam pangkuan Bunda Aisyah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling kelabu bagi kami. Tidak ada hari yang paling kelabu bagi kami, kata Anas bin Malik, selain dari hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik itu, Rasul yang sangat sayang terhadap umatnya itu, telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya, mewariskan kepada kita dua hal, dua pusaka yang kalau kemudian kita berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kita tidak akan
tersesat selamanya. Taraktu fikum syai'ain, di riwayat lain taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati, kata Rasulullah. Aku wariskan kepada kalian, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya ketika berpegang teguh kepada dua hal ini, yaitu kitabullah, Al-Quran Al-Karim, dan sunnahku, kata Nabi. Maka teman-teman yang kita tentu semua mencintai Rasulullah lebih di atas segalanya setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah pergi meninggalkan kita, dan kita umat akhir zaman tentu tidak pernah hidup bersama beliau. Namun beliau meninggalkan, mewariskan kepada kita dua pusaka, kitabullah dan sunnahnya. Inilah jalan terang itu, yang siangnya saja sangat terang benderang. Maka pilihan ada di depan kita. Apakah kemudian kecintaan kita kepada beliau, kerinduan kita kepada beliau untuk bisa nanti berjumpa dengan beliau di Firdausil A'la, di surga Firdaus tertinggi, itu kemudian mampu kita buktikan dengan komitmen, dengan kesungguhan untuk meniti jalan dakwah beliau, untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Karena ketika Mi'raj tahun 11 kenabian, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah bumi ujung timur dan barat. Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Rasulullah, Allah melipat bumi di hadapanku, lalu Allah tunjukkan timur dan baratnya. Dan Islam pasti akan sampai di ujung timur dan ujung barat bumi. Maka teman-teman rahimakumullah, para pencinta ilmu, para pencinta Rasulullah, ini adalah ruang amal soleh bagi kita. Ini adalah kesempatan kebaikan, ladang kebaikan yang Allah berikan untuk kita umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, untuk mengambil bagian, mengambil peran, mengambil kontribusi agar cahaya Islam ini mencahayai semesta, agar dinul Islam ini menerangi semesta. Karena Islam hadir bukan untuk Arab, Islam hadir bukan untuk Indonesia, Islam hadir bukan untuk Eropa, Asia, Afrika. Islam hadir untuk semesta alam ini. Islam hadir untuk mencahayai semesta alam ini. Maka inilah tugas kita bersama. Inilah ladang dakwah yang Allah berikan itu, untuk kita kemudian mengambil peran di bidang kita masing-masing, sesuai kompetensi kita masing-masing. Ambil bagian dalam dakwah ini, bagi kejayaan Islam, bagi kemaslahatan umat, agar semakin banyak umat yang terketuk hatinya dan beroleh hidayah Islam, agar semakin banyak umat Nabi Muhammad ini, karena nanti Nabi akan berbangga dengan banyak umat di akhirat kelak, dan agar mewujud, dan pasti terwujud bahwa umat Nabi ini akan masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang lain. Nahnu al-akhirin al-awwalin, kata Imam Nawawi mengutip sabda Nabi, bahwa kita ini memang umat akhir zaman, umat paling akhir yang muncul di pentas bumi ini. Tapi insya Allah kita akan menjadi umat yang paling awal masuk surga. Kenapa? Karena kita meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Teman-teman rahimakumullah, mari kita buktikan kecintaan dan kerinduan kita pada Rasulullah di momen Maulid Nabi ini dengan kita merenung untuk merancang kontribusi kita bagi dakwah Islam ini, bagi kejayaan Islam ini, dan bagi kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini, agar semakin banyak yang terketuk hatinya memperoleh hidayah Islam. Dan semoga nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman ini, bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus tertinggi, dan puncaknya nanti
kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua dengan hidayah dan taufiknya, menjaga iman Islam kita hingga kita semua husnul khatimah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.